Nanti lo kalau jadi menteri pariwisata lo ingat gue ada Anggi tuh kemarin biar dia suruh beres-beres gitu. Staf sus ya, gitu bisa ya. Tergantung nih kalau dari jurnalisnya mungkin gue 2000. Dari jurnalisnya boleh. Jurnalisnya ya, jurnalnya 2014. Tapi kalau dulu kan suka yang ikut apa sih iklan-iklan, TPI, ke SCTV, nyanyi gitu-gitu. Oh gitu. Siapa orang yang paling rese saat itu lo pernah interview? Mungkin namanya gue gak bisa sebut ya. Jangan. Tapi kalau yang paling rese nih 250 temennya Mas Bim Bim di sosmed. Salah satunya lu. Gue. Nah, gitu. Sepertinya kalau lo tanya seperti itu, alhamdulillah gue belum pernah punya experience sama ketemu narasumber yang nyebelin. Ada deng. Pulang aja gue juga sempet anjrit pulang. Masalahnya lu sebagai narsumnya kayak lah terus gue. Enggak maksud pulang. Gue perlu dikit lagi menang loh. Anjir. Asik. Emang begitu ya? Karena dia presenter juga. Jadi gue 5 detik pertama menjelma menjadi dia. Harus gitu dulu ya? Harus gitu dulu. Gue yang tegang kalau kayak gitu. Gitu, tapi gue kalau dilihat dari sosial media lu tuh aktif banget. Iya ya. Dari gak bisa diem soalnya. Sport, kerjaan-kerjaan lu sampai ke party. Enggak ya. Apa karena postingan terakhir ulang tahun? Ulang tahun, itu. Oh, tapi party jarang apa sering? Hah? Jarang apa sering party? Lupa gue, lupa ya, jarang ya. Kalau ulang tahun aja. Kalau ulang tahun, setahun sekali. Ulang tahun gue, ulang tahun teman. berarti sering. Tapi salah satu yang menarik, suka tinju ternyata. Iya. Gue ada bahan diskusi yang gue mau tahu pendapat lu dari angle cewek ya, terutama karena gue temenan sama Selos, Beyond Combat. Tren sport entertainment ini ada karena terutama di martial art ya. Boxing tuh sedang menurun di seluruh dunia karena ada MMA. Lo ngelihatnya gimana tuh dari angle fans boxing? Iya sih, kalau misalnya mungkin kalau MMA itu kan karena bener-bener lu dari atas sampai bawah. Iya kan, self defense lu, iya kan, semuanya tuh full complete gitu. Sementara kalau misalnya orang yang sukanya emang tinju ya kayak gitu, mereka pasti akan beralihnya ke sana. Tapi kalau misalnya boxer itu kan lebih kayak, kalau gue tuh sebenarnya karena basic MMA aja sebenarnya ke situ gitu. Tapi kalau misalnya untuk gue ngelihat demand-nya turun, sebenarnya pasarnya agak berbeda sih Bang ya. Pasar orang yang demen sama boxing sama orang yang demen MMA. Tapi memang semakin kesini kayaknya gue nggak tahu ya, mungkin karena lebih baik full complete aja gitu kalau kayak MMA. Gue punya alasan Kesitu sebagai aja orang awam. Sebenarnya. Kalau untuk orang yang benar-benar suka sama martial arts ya gitu loh. Gue punya alasan sebagai orang awam. Apa? Berantemnya lebih masuk akal. Kalau? MMA. Oh iya. Kita nih membayangkan orang berantem di tempat umum ya, walaupun jangan sampai misalnya di bar. Kalau nggak mungkin kuda-kuda gini. Iya. Nanggung. Makanya si Dana White UFC itu bilang, kalau buat the greatest fighter gue John Jones kayaknya. Logikanya gampang, lo siapa? Muhammad Ali, Mike Tyson. Lo masukin dia ke dalam sebuah ruangan, yang keluar duluan siapa? Nah semakin kesini makin gila loh Gi. Ada MMA tapi tanpa glove. Nah gue sebagai orang awam makin suka kayak seru juga ya. Iya kayak ada ya darahnya makin keluar. Cuma ya industri olahraga sekarang di dunia tuh lagi berevolusi banget. Makanya kiblat tinju untuk event itu pindah ke Arab. Iya, sekarang ini gue ngelihatnya justru banyak banget match itu malah pindahnya ke sana. Ke Riyadh. Iya, kayak kemarin tuh yang terakhir tuh gara-gara gue pengen banget nonton si Anthony Joshua. Oh iya. Iya kan? Gue kan demen banget sama dia ya. Gara-gara gue ngeliat si Anthony Joshua. Kalau di London gue bela-belain datang deh gitu kan sebenarnya. Fury gitu. Ya oke. Tyson Fury oke deh gue masih datang. Kemarin gue masih sempat nonton dia pas di London kan. Wow seru abis. Terus pas tahun lalu lah. Udah pindah ke Arab ya? Kenapa sih semua pada pindah ke Arab? Apa karena emang penyokong dananya lebih besar di sana? Betul, karena sebagai promotor, setahu gue ini pun gue baca ya, itu di Amerika atau di Eropa nggak ada yang kuat bayar. Oh iya. Mereka. Cuma kan kalau misalnya kita pergi ke Arab, gue nih sama lo nih gitu kan. Bang yuk kita pergi, kalau kita ke London atau ke Amerika masih banyak yang bisa kita lihat kan. Betul. Sementara kalau misalnya orang ke Arab, khusus untuk nonton tinju tok gitu. Iya.
Mungkin ya Bang? Bisa jadi. Bisa karena, jadi. Enggak, tapi benar. Nanti gue akan masuk ke situ. Iya. Karena memang satu, Arab ini lagi digenjot banget buat pariwisata. Mereka mau jadi tuan rumah World Cup di 2030 kalau nggak salah. 2030 ya? Kalau tidak salah, 2030 atau 34. Oke. Kalau tidak salah, lalu ya lu tahu ada Ronaldo di sana, atlet termahal. Kesukaan lo. Bener. Tapi karena tingginya 173 instead of Messi. 173? Kan lu yang bilang. 173 apa 172, berasa kayak temen gue Ronaldo. Enggak, Ronaldo 188, dia 6'3". 6'3 nih, sorry. Ya lu suka dia karena tinggi kan? Enggak, dia lebih bisa aja lo pada lebih, enggak, gue suka work ethic sih. Daya tarik yang lain. Gue lebih suka karena dia work ethic sih. Iya. Dia lebih bukan determination. Karena charmnya dia yang tinggi. Kayaknya kalau gue dari angle fisik janggal sih ya. Oh iya benar. Benar ya. Tapi kita bicara wisata Arab. Betul tuh, gue banyak yang kontak Bang Riko mau umroh nggak? Jadi Karim Benzema itu Al Ittihad itu home game-nya itu di Jeddah. Dan itu akan ada di 15 Februari. Bang Riko nggak mau umroh nih, sekalian nonton Ronaldo Benzema. Wah, gue bilang itu nggak terpikirkan oleh negara lain di saat industri Arab emang lagi di-build. Nah, masuk ke tinju yang tadi memang tujuannya biar itu bisa menjadi pusat pariwisata. Karena mau nggak mau kalau gue fans tinju nih, kesana kan jalan-jalan. Jalan-jalan. Walaupun emang nggak terlalu tertarik sih ya. Mendingan kita nonton di Jepang atau di Eropa. Iya, but at least kalau misalnya lo bikin konten, lo bisa tuh masukin gila akhirnya gue menginjakan kaki di negara penghasil minyak terbesar gitu. Bener. Walaupun panas. Karena panas ini. Panas, ternyata gitu. Tebak negara kedua siapa? Yang akan melakukan hal seperti itu? India. Conor McGregor itu akan boxing fight dengan Jake Paul. Unik juga ya? Iya, Jake Paul dengan alasan wisata. Nah, menurut lo Gi, sebuah negara menerapkan pola itu setuju nggak lo? Ini ada berbagai macam pola nih di negara untuk menggait pariwisatanya. Nggak apa-apa sih, kan mereka butuh devisa juga kali ya. Tinggal berpikir kreatif aja gimana memaksimalkan pariwisata lo. Iya kan? Sama paling ya security-nya aja. Secure nggak kalau orang datang ke sana? Misalnya kalau kayak gue, instead of gue ke India, ntaran deh mendingan gue nabung ke Chicago kek, atau gue nonton World Cup misalnya gitu kan. Bener. Iya kan gaya banget, sebutnya Chicago gitu. Padahal maksud gue New York gitu atau kemana gitu kan ya. Ya tapi World Cup berikut emang di Amerika ada 3 negara ya? Meksiko gitu. apa ya? Karena gue takut lebih karena gue perempuan kan. Gue lebih takut kayak kalau misalnya gue kesana terus gue gak bisa memastikan keamanan yang bisa diberikan negara terhadap turis itu cukup tinggi. Ya ngapain gitu. Betul. Kan. Gitu. Ada berbagai macam negara punya treatment unik terkait menggait pariwisatanya. Pertanyaan gue. Berat nih kayaknya. Ada nggak Gi? Kalau lu misalnya kita nggak ada yang tahu ya, 10 tahun lagi, amin, lu jadi Kemenparekraf, amin nggak ada yang tahu nih. Ada angle pariwisata dari Indonesia nggak yang lu bisa angkat? Contoh, kalian 3 tahun lalu melegalisasikan ganja. 250% itu naik. Sampai promotor Coldplay komplain dia karena ganja itu memenuhi stadium, asapnya itu memenuhi stadium waktu Coldplay main di sana. Gitu. Itu Thailand. Lalu Arab dengan promotor olahraga kelas dunia. Indonesia apa kira-kira yang cocok? Kalau lu nanya gue mungkin karena background keluarga kali ya dan masih konservatif, gue akan tetap kembali ke alam sih. Either itu lo ke pertanian atau ke batu bara. Kan sekarang ini meskipun orang bilangnya semua kembali lagi ke listrik, tapi pada nggak ada yang tahu kan bahwa sebenarnya batu baranya kita itu tuh kan menghasilkan untuk listrik, LN dan segala macamnya itu. Dan masih banyak endapan batu bara tuh di daerah Kalimantan. Yang kalau itu nggak diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya, itu bisa jadi kayak, kok lupa deh negaranya di Amerika yang kebakar, hutannya itu kebakar sampai akhirnya udah terhapus dari peta gitu kan. Itu kan sebenarnya kan kekayaan kita. Kalau misalnya kita bisa ekspor besar-besaran untuk investasinya kita nih misalnya. Gitu kan. Sama mungkin kalau gue interestingnya adalah kalau kita pergi ke luar negeri ya Bang, semua tuh dijadiin pemasukan untuk pariwisatanya. Misalnya kayak kita ke London.
istana kerajaan itu ya di Buckingham Palace itu ada turnya gitu ke sana. Betul. Mereka mungkin nggak punya alam sebesar kita gitu kan. Masalahnya adalah di Indonesia sekarang masih centralized itu kan ke Bali. Betul. Hanya ke Bali. Gimana caranya memaksimalkan semua yang ada di berbagai daerah supaya itu bisa jadi pemasukan. Misal di Kalimantan Timur contohnya gitu kan. Kalimantan Timur atau IKN atau apalah gitu. Lu buka dong untuk pariwisatanya. Ada bus listrik yang berputar di IKN misalnya kan yang gue dengar kan IKN itu memang pengennya sehat banget nantinya, semuanya energi terbarukan di sana. Buka aja untuk turis, mungkin gak usah terlalu mahal dulu, penerbangannya gak usah terlalu mahal, tapi itu kan bisa jadi sumber pemasukan buat negara. Nanti dibikin tuh kayak pelangnya bahwa ini loh calon ibu kota baru misalnya, karena kita pengen ada penyebaran lapangan kerja dan lain sebagainya karena Pulau Jawa udah terlalu mepet apa sih, tinggal dibikin yang kreatif aja yang bagus di sana tuh kayak gitu. Contoh Amerika Serikat dulu dari New York ke Washington DC, gitu-gitu loh. Jadi ada nilai-nilai yang bisa dinikmati, ada alam-alam yang bisa kita rasakan, bagaimana sumber devisa atau komoditas itu ada di berbagai daerah, tapi itu tuh bisa jadi ilmu gitu loh sebenarnya. Berat banget. Berat ya? Jadi itu, udah coba Bapak siapa? Bener. Iya kan. Tapi ya cuma jangan lupa bahwa sekarang juga kita perlu menerjemahkan itu ke Gen Z nih. Ke Gen Z, iya. Ke Gen Z bahwa memang ada nilai-nilai di Indonesia yang bisa dijual walaupun gue nggak tahu berapa banyak, pastinya banyak. Contoh menarik kenapa gue nyambungnya ke Gen Z yang akhirnya itu menjadi perhatian pemerintah yang sedikit terlambat saat itu. Waktu ISOSPID kesini, itu literally dia membahas local pride semua. Dia ke Jogja pakai batik, pakai belangkon ya kan. Emang itu karakter dia, kemanapun negara yang dia datang pasti dia nyoba street food dari negara tersebut sampai pakaiannya juga. Dan yang menariknya dia pulang, Bapak Menteri kita baru komen, ya kan? Sayangnya telat. Iya, nah itu kan menurut gue sih hal-hal itu sayang jadinya ya. Lu notice juga ya, yang gitu-gitu ya? Gue notice-nya ISOSPID-nya sebetulnya. Cuma di saat, karena ya gue ada media juga kan, itu beneran bahwa dia kan streamer nomor 1 di dunia. Dan kesini tuh pakai duit sendiri loh. Dia beli jersey bola Airspo itu duit sendiri. Bukan karena dia dibiayai untuk di endorse. Iya, dia gak ada endorse dan lain-lain. Nah menurut gue, dan jangan lupa nih, ini buat pemerintahan yang dengar atau siapapun itu ya. ISOSPID bilang berkali-kali, saya suka banget negara Indonesia. Karena satu-satunya dia mencapai 1 juta live stream, itu cuma di sini. Di negara lain tidak tercapai seperti itu. Jadi kalau menggunakan ISOSPID ke sini, menurut gue sih ini bisa manfaatin banget loh. Dan dia mau banget ke Papua. Cuma karena alasan keselamatan dan satu dan lain hal kalau tidak salah tidak diizinkan ke sana. Iya, karena faktor keamanan. Cuma kalau gue menjadi mungkin ya, gue di pemerintahan, gue memaksimalkan kolaborasi. Gue akan cari way out. Gimana caranya? Nah kalau gue gitu Gi, gue memaksimalkan pariwisata di Indonesia kayaknya. Gue hire aja tuh bocah, ISOSPID. Nah, lu meng-hire dia, gue membereskan nih yang ada di dalam negeri gitu kali Sarman dulu. Bener. Kali-kali ntar lu, kali-kali nanti amin. Lo jadi menteri pariwisata lo. Amin. Jadi nanti lo kalau jadi menteri pariwisata lo ingat, gue ada Anggi tuh kemarin, biar dia suruh beres-beres gitu. Staf sus ya, gitu bisa ya. Tadi dia katanya staf sus ya. Oh iya lu juga lagi. Boleh. Enggak, lu di office aja, kalau kita jalan-jalan gak usah ikut. Enggak, lu ngurus keuangan. Apa? Gitu, karena menurut gue itu fenomena banget sih. Bahwa memang si ISOSPID ini mau banget ke Indonesia dan mubazir. Jadi gue ada cerita lucu tuh. Jadi gue nggak bisa sebut ya. Jadi waktu dia di Bali, ada sebuah klub di Bali bilang, kok gue mau ngundang ISOSPID dong gitu. Harganya berapa? Secara profesional. Tahu kebetulan rate-nya. Lu percaya nggak rate-nya dia lebih mahal dari 90% artis DWP. Masa sih? Yes. Oh ya? Iya. Coba lu tebak.
Berapa nggak tahu nih gue kalau soal tebak-tebakan harga. Business class dulunya 8. Oh nanti gampang, bisa nanti. Kira Fuka, tapi itu good idea tuh. Good idea loh. Iya, benar. jadi ya itu sih si pariwisata ini keeksotisan Indonesia menurut gue harusnya bisa di-upgrade lagi supaya jangan Bali melulu. Betul, iya. Gitu. Walaupun gue pribadi ya, gue Bali sama Lombok lebih suka Bali. Lebih suka Bali. Okay. Karena gue tipenya bukan namaste. Kota. Okay. Iya lo? Bali. Tapi gue kalau Bali kalau bisa agak jauhan dikit biar bisa namaste. Oh lo berarti suka yang tenang. Tone down gitu ya? Ubud ya? Ubud, Uluwatu. Oke. Kalaupun misalnya di Canggu gue lebih banyak di villa baca buku. Nggak mungkin. Iya kan gitu. Enggak. Udah jam 7 pasti teman-teman udah bisa kesini sih kalau udah jam 7 enggak? Enggak. Jadi mereka tuh suka kesel kalau lu ngapain sih gitu. Taruhnya gue namaste. Makanya kalau misalnya di Canggu biasanya gue nyarinya villa yang bener-bener enak banget gitu. Mahal nggak apa-apa yang penting gue bisa namaste. Gitu. Tapi kalau gue udah mulai bosen ya udah gue keluar olahraga, lari, makan, balik. Biasanya kalau ke Bali berapa lama? Seminggu, 2 minggu? Enggak sih, 4 harian ya salah kayaknya ya. Dia tahu tuh dia. Kak lo gini nggak? Kok nyaut mulu sih gitu. Iya udah gue lagi di kamar tidur nonton netflix. Bosen ya. Nah terus kok ke Bali jauh-jauh itu kan aktiviti yang bisa lo lakuin di Jakarta. Soalnya gini bang, kalau misalnya di Jakarta apalagi buat orang-orang kayak kita ya. Oh lu kesini dong, ini mau gak mau lu datang. Iya sih. Tapi kalau lu ke Bali, gila masa gue harus beli tiket pulang. Iya. Ekstrimnya udah cabut aja kemana ke Labuan Bajo kayak. Iya. Gitu. Berarti ke Bali cukup sering gak? Sering, lumayan. Dalam setahun 10 bisa? Bisa. 10 bisa? Bisa. Wah itu sering sih. Sering. Apalagi sekarang kan gue lagi bikin villa kan. Jadi mau gak mau bolak-balik gitu. Gue ke Bali villa terakhir tuh tahun lalu sih. Biasanya gue ulang tahun pasti. Cuma memang lagi jenuh. Iya. Bali karena kayak gak tahu ya gue kayak. Karena kan industri F&B di sana juga. Tiap 3 tahun tuh harus ganti. Nah gue belum lihat. Ya? Gue belum lihat sesuatu yang baru. Oke. Saat ini di Bali sih. Tapi lu kalau misalnya ke Bali quite often? Atau tempat lu untuk? Setahun sekali sih. Setahun sekali. Gue lebih sering ke Jogja. Kenapa? Gue kota favorit gue di Indonesia setelah Jakarta, Jogja, baru Bali 3. Oke. Kenapa? Vibe-nya aja gue suka. Tenang iya, atau? Tenang juga. Gak gerasak gerusuk. Tapi kan Bali juga low pace gitu kan bang? Iya gak sih? Gak tahu ya kalau Jogja tuh gue di lampu merahnya misal di Malioboro atau di mana tuh gue bisa kayak Jogja loh nih. Gak tahu itu gue gak bisa deskripsi lebih dalam ya. Cuma di Bali tuh gue kalau sukanya gue nggak terlalu suka pantai sih sebenarnya. Tapi gunung lu suka? Biasa aja juga. Yang lu suka apa dong? Bali partinya. Oh iya. To the point aja gitu. To the point iya. Jadi misalnya gini. Partinya lebih enak di Bali. Contoh misalnya gini deh. Ya, misalnya di Bali nih gue ke pantai. Ini gue tapi ya. Minum misalnya. 10 detik udah dengerin ombak terus udah apa? Kita ke beach bar kan misalnya ke Potatoh tempat ya di bar aja. Kita udah lihat ombak sih seru sih udah. Coba jadi gue nggak terlalu bersifat outdoor kali ya. Nah makanya gue suka banget Bali dibanding Lombok kayak itu karena somehow macet-macetnya gue suka cuma jangan terlalu sering ya. Jadi menurut gue itu yang menjadi esensi kenapa Bali orang tuh suka banget ke situ karena santai enggak, slow pace ya, semua in between lah. Iya. Tapi gue setuju sih kalau Lombok mungkin terlalu quiet kali ya. Lu jadi kayak nggak tahu mau ngapa-ngapain kan. Benar. Sementara kan orangnya cukup aktif. Benar. Sama terakhir gue kesana tuh udah lama sih Lombok gue 2016 apa. Kayak ke villa tuh lu harus malam-malam tuh lampu mati. Iya. Iya kan? Agak males sih. Iya. Mau naik sepeda males, jalan kaki males. Maksud gue kayak kalau di situasi tertentu ya. Kecuali lo honeymoon atau apa. Agak bingung tuh. Kalau lagi tipsi kayaknya sih jalan ke situ. Kelar sih. Tipsi itu dalam situasi ngantuk. Ngantuk dengan suasana kepala agak terkunang-kunang dan chill gitu. Ngantuk kita ke situ kalau di Lombok tuh membahayakan. Karena jaraknya cukup jauh loh. Dari bar ke villa waktu tempat gue nginep itu kayak
Ada hampir 5 menit lebih tuh naik sepeda. Tapi kan lo bisa nyebrang ke mana sih? Kalau nyebrang dari Gili air ya? Gili. Iya. Gak suka enggak juga? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ya udah deh, gak usah dibahas lah kalau gitu kelompok. Ujar calon menteri pariwisata. Wakil kan ini menterinya. Wakil. Iya. Di industri TV dari tahun berapa? 2000 tergantung nih kalau dari jurnalisnya mungkin gue 2000. Dari jurnalisnya boleh. Jurnalisnya ya, jurnalisnya 2014. Tapi kalau dulu kan suka yang ikut apa sih iklan-iklan, TPI, ke SCTV, nyanyi gitu-gitu. Oh gitu. Dari umur 10. Oh dari umur 10. Itu ikutan sinetron, FTV lalala gitu-gitulah, modeling apa, nah itu di situ umur 10, 11. Saya mulai agak waras sedikit otaknya, gara-gara bapak gua gitu. Oke. Itu mulai 2014. Oh jadi bokap yang ngarahin lo untuk. Iya. Sebenarnya dia lebih mau gua kesini gitu kan. Bukannya mendiskreditkan, tapi lebih baik gini gitu ya, orang Batak mungkin kali ya. Iya. Supaya kan gue cewek semua, Bo. Oke. Gue tahu perbatakan ini laki-laki adalah segalanya. Bener sih. Iya bener kan? sih, betul. Ketika 3 anaknya perempuan semua harus jadi orang, bak. Wah, mandat tuh udah tuh. Tahu kan? Iya benar. Berat hidup. Di saat lo pertama kali terjun, ya itu kan beda ya, model, nyanyi Iya. sama jurnalis. Apa tuh yang lo rasain di saat, oh begini dunianya ya, kayak bukan gue sih. Karena lo mungkin harus servis orang, nge-hosting orang. Iya sih. Gimana tuh? Dan siapa orang yang paling rese saat itu lo pernah interview? Namanya malah ini live. Mungkin, ini live malah. Mungkin namanya gue gak bisa sebut ya. Gitu. Jangan. Tapi kalau yang paling rese nih public figure sih rata-rata. Oke. Kalau pejabat itu mungkin karena mereka harus menjaga wibawa kali ya. Yang resenya paling kalau lu ngejawabnya normatif aja. Ya kan. Okay. Jadi kalau public figure tuh mungkin karena mau A, mau B, minta ini, gak mau itu, kayak berasa dibutuhin aja. Iya kayak gitu, tapi gak semuanya, ada juga yang baik. Tapi banyak? Banyak. Oke. Sih belagu banget loh gitu. Tapi kayak lo harus tetap kayak tadi lo bilang, lo harus nge-hosting kan. Iya benar. Makasih ya Mbak gitu. Iya. Oh gitu ya Mbak, ini dong bantu dengan kret ya. Oh berarti cewek. Iya. Jadi kalau yang pernah gue kejar ke rumahnya ya mungkin salah satu dari kalian. Tuh. Oke. Lalu setelah itu. Kalau buat lo siapa? Lu kan udah banyak ketemu orang nih. Nah ini soalnya lucu. Gini, Bang. Nah ini lucu. Lu kan enaknya kalau seorang Riko itu kan lo pengusaha iya. Lo di dunia olahraga iya. Jadi kayaknya lo bisa menjangkau hampir semua orang kan. Iya betul. Baik lo bisa mendengar mereka atau mereka butuh lo sebenarnya. Iya. Jadi kalau yang gue lihat selama ini tuh kayaknya mereka butuh lo gitu. Jadi lo asik-asik aja. Tapi ada nggak yang lo ketawa-ketawa kayak anjir nih orang. Sebenarnya begini. Jadi gue yang di interview nih. Gak apa-apa, bagus. Kan ini apa namanya? Ya gimana dong? Diskusi. Gue tuh pertama kali nge-challenge diri gue saat gue ngefans banget sama Bim Bim Slang. Oh wow. Jadi gue punya produk t-shirt, dia beli. Dia beli, lalu kakak kelas gue itu keponakannya. Suaminya BCL yang sekarang, si Tiko. Kok lu kan ngefans banget sama om gue nih. Baju gue, om gue mau nih beli. Gak mau lu anterin? Boleh kok, gue minta foto tapi ya gitu. Minta foto, gue anter, ngobrol. Nah gue kata orang tuh gue punya gift cepet ngobrol sama orang dan cepet masuk gitu. Iya sih. Sehingga gue lupa saat itu ada sosmed itu pet. Pet itu cuma boleh temenan 250 orang. Iya, dibatasin. Dan gue di-accept sama Mas Bim Bim Slang. Gue alay aja, siapa tahu di-accept. Iya. Di-accept sih, Riko Lubis friend with Bim Bim Slang itu gue langsung. Wah kayak Jude Bellingham tuh. 250 temennya Mas Bim Bim di sosmed. Salah satunya lu. Gue. Nah, gitu. Keren juga loh. Ya udah gue memberanikan diri secara insting PR sama marketing gue. Ya gue atas izin Tiko, kok gue approach buat yang lain boleh ya gitu. Oh silahkan kok, happy juga gue kalau emang ada yang bisa dikerjain. Ya udah, gue bilang Mas, kita collab yuk. Gitu. Ide lo apa? Kata dia. Saat itu gue mengeluarkan ide yang dia suka banget. Gue punya keresahan tuh di saat itu 2018.
orang-orang pakai baju Supreme 5 juta, 7 juta. Tapi pakai musisi tuh Nas, apa segala macam, Wu-Tang, cuma lu gak dengerin. Sementara kita punya local heroes yang bisa dijual juga seperti itu. Cuma gak ada, saat itu gak ada kaos lokal yang ngejual message seperti itu. Wah boleh juga tuh. Yang fotoin Dimas J. Jadi itu kayaknya karakter pertama yang jadi di streetwear lokal, ada local heroes, tapi mukanya portrait. Mas Bim Bim. Ya udah, since that day gue jadi berteman baik dan gue merasa salah satu rock and roll legend aja gue bisa temenan dalam waktu yang instan. Apalagi yang lain. Ya udah, jadi gue kalau ketemu Pak Haji Rhoma Irama udah, segala macam udah itu. Jadi mungkin lebih kepada udah ada mentalnya kali ya. Di saat ngobrol sama orang tuh gue udah settle down gitu. Dan gue juga punya pengalaman menarik gak jauh-jauh dari situ, itu sampai ini gue berkesan sih, salah satunya sampai Mas Gibran itu beli baju gue tapi gak kenal gue. Jadi dia japri via Doci Piwi Gaskin. Oh Mas Gibran mau beli baju lo nih, gue bercanda, gue pikir lagi mobil. Mas Gibran siapa? Taunya bener dia. Jadi maksud gue kayak kalau gue mau. Gila gue keren banget, iya, gitu maksudnya, ya, baju gue dibeli wakil presiden gitu ya. Sekarang iya wakil presiden kenal. Maksudnya dengan background gue yang bukan siapa-siapa ya. Maksudnya ya gue sepertinya kalau lo tanya seperti itu, alhamdulillah gue belum pernah punya experience sama ketemu narasumber yang nyebelin. Ada deng. Ada deng. Dia terlambat 2,5 jam. Oh ya? Iya tuh lebih ke attitude waktunya sih. Ada pernah gue. Jadi kan gue ngerasa lo ngeremehin nih. Gitu. Bukan Aldi Taher. Aldi Taher tenang. Aldi Taher interview sama gue baik-baik aja. Bagus gitu. Cowok kan? Yang telat ini? Cowok. Berarti lo paling sebel kalau misalnya narasumber atau siapapun itu telat? Atau lebih sebel kalau banyak mau? Atau lebih sebel karena telat? Karena gue orangnya morning person banget. Anjret. Enggak beneran lo kalau gitu. Gue sholat subuh langsung pull up. Widih, mantap. Jadi gue dari pagi tuh bisa sama tim gue tuh udah jam 6 tuh udah. Dengarkan gitu? Itu teman-teman Story of Anggi. Kita di Robuka juga jam 6 langsung dibalik. Apaan lo? Kalau pagi itu gitu. Gue seneng sama gitu. Oh lu jam 6 udah berisik? Gue orangnya gue berisik. Udah berisik kan? Sama. Bahkan buat urusan kerjaan sendiri gue mau jam 12, jam 1 juga. Pokoknya pagi lu pasti akan bangun kan? Pagi jam 5. Iya. Gue ngomong sama PA gue waktu itu. Kayak gitu juga. Pokoknya kalau sama PA gue. Dia kaget kan kalau udah panik segala macam. Pokoknya gue mau tidur jam 2, jam 4, jam 6 gue pasti bangun. Dan kalau gue lihat itu grup tenang, gue bakal bikin berisik. Oh gitu. Kalau lu ada obrolan, gue tenang. Bener. Ya kan, salaman dulu. Tapi itu adalah bukti loh guys. Apa tuh? Di sebuah grup WhatsApp, kalau rame kita itu bagus. Iya. Kalau lo ada diskusi. Iya, ya begitu pula di grup usaha clothing line gue, gue kan berarti yang ini kapan naik desain ini minimal kayak gitu. Artinya adalah orang-orang ini memperhatikan dan concern sama kerjaannya. Bener. Kan, mikirin kerjaan lo. Mikirin kerjaannya. Tuh. Pokoknya kalau ini tersirat loh. Pokoknya, tapi sekarang mereka udah aktif, makanya gue udah agak tenang gitu. Udah rapi gitu kan. Ya bisa jadi mereka di rumah gini, ngomong aja dulu deh. Iya emang. Emang bener. Bener. Apa nonton Netflix? Halo Kak, ini nanti gitu lagi. Iya. Gitu. Kita gak tahu. Orang PA gue bilang kayak gini, pokoknya Kak sebelum lu bertitah, gue japri dulu satu-satu anak-anak. Bener. Bang ini. Langkah yang tepat tuh ya. By the way gitu, tapi. Apa tuh? Gue pernah memberhentikan PA gue. Karena kalah rajin. Sama lu? Iya. Lebih serem sih Sal. Kenapa? Gimana ceritanya? Bisa jadi inspirasi kayaknya. Ini gue ekstrim memang. Tapi jangan ditiru ya. Jangan Tapi ini ekstrim, jangan ditiru ya. Serius lu bisa mecat orang? Gue literally itu cuma gak angkat telepon kalau lagi syuting dan tidur. Lo? Gue lagi di tol aja bisa WhatsAppan. Oke. Gue nyetir loh. Iya. Bisa WhatsAppan. Jadi gue gak baca semua tuh skala prioritas. Dan membalas WhatsApp itu bagian dari pekerjaan. Ini kan konteksnya PA gue. Gila gitu. Ya, cocok loh gue sama dia. waktu itu gue concernnya adalah gue minta pesenin tiket pesawat. Oke, ini tahun berapa?
sebelum pandemi sih. Okay. Itu mau ke Singapura apa ya? Harga tiket udah naik nih gitu. Makanya cepetan beli. Ya aku lagi di motor tadi. Oke. Iya benar. Gue di tol bales loh. Itu satu. Kedua ada kerjaan dia balesnya lama sehingga harus jatuh ke talent lain. Waduh. Kalau gue sesimpel begini. Gue bingung tuh. Harusnya PA gue lebih rajin dari gue. Harusnya ya. Kan kamu tidak sesibuk aku. Iya. Dan tujuan dia adalah untuk ngurusin lo. Iya gitu. Jadi gue kayaknya bahkan sempat beberapa tahun gue nggak punya PA karena kayak gue rajin banget gitu loh kayak misalnya lagi di mana apa tuh gue sama temen aja nggak balas WhatsApp tuh pasti gue read sih. Kalau pasti ya. Iya. Habis itu tukeran nomor coba ya kita tes. Jam 11 atau 12 malam kalau nggak dibalas sama dia samperin langsung. Benar balas ya. Tapi itu gue percaya sih. Cuma dia takut. Cuma kalau aja kayaknya gue mute sih. Atau lo naikin ke archive. Iya. Udah di archive di mute. Tapi lu setuju gak Gi bahwa cara komunikasi atau sosial media itu bisa menjadi patokan karakter lu seperti seseorang. Apa? Tunggu dulu, jadi tadi lu mecatnya kayak gimana? Ya gue berhentikan. On the spot? Itu setelah sekian lama? Setelah berapa minggu kemudian gue ajak ngobrol. Ini cukup sering pekerjaan yang sifatnya ada deadline. Iya. Masa aku yang follow up? Gitu. Iya itu. Gue slow pace. Gak bisa. Dan kalau ada deadline, gue sukanya gini. Jangan sampai gue yang nanya, kamu yang update dong. Iya. Misalnya, Kak, jam 1 siang aku upload. Ini ya. Jam 1 kurang 5 itu belum diupload dan gak jadi, kamu harusnya update. Kak, jangan sampai aku tunggu gitu. Iya. Untung SOA gak ada yang kayak gitu ya. Kadang belum gue tanya, produser udah kayak, lu ada ini gak saking banyaknya nih Kak. Aduh bentaran dulu bisa gak sih? Iya, banyak banget ya. Iya. Makasih loh. Makasih loh. Pokoknya intinya. Lu harus update duluan. Iya, dan nanya gak apa-apa. Gue gak ngerti nih. Apa nih ya? Gitu. Ini gue gak tahu. Apa ya, pokoknya menurut gue orang yang morning, nah itu relate kenapa gue suka Ronaldo. Emang dia morning person? Banget. Kenal banget kayaknya ya, sering WhatsAppan. WhatsAppan dibalas cepet juga. Kalau lagi ada kuota ya. Aku nempel dong. Gak kenal. Cuma. Iya kelihatan lah. Cuma juga di basket gue sukanya almarhum Kobe Bryant gitu. Emang gue ngerasa kalau lo mulai activity dari pagi itu kayak fresh aja. Iya. Work ethicnya. Iya, itu juga terjadi di Bali Gi sebenarnya. Seberapa parah party yang gue lewatkan, gak bisa tidur gue. Pasti subuh bangun. Jadi gue kayak anjrit bangun lagi. Baru lu tidur lagi nanti. Cuma ya sejam doang juga. Iya, lu bangun soalnya kan lu partinya sampai pagi sampai jam 7. Udah bangun. Teman-teman udah pulang baru gitu Jaya. Iya, lu mau ikut Jay? Jadi ya itu karena kita tadi konteksnya nyambung ke cara kita bersikap sama tim kita dari cara mereka merespon komunikasi. Itu bisa jadi patokan, lu setuju? Setuju. Cuman dulu tuh gue bengis banget Kak Bang suka beda-beda di panggilan gue. Bebas. Gue tuh dulu bukan bengis sih, tapi mungkin gue tuh orangnya. Bengis itu kejam loh. Bengis tuh, wah manggut-manggut loh. Tadi timnya zet gitu. Itu kejam loh. Iya. Contoh apa kekejaman Anggi Pasaribu yang bisa membuat ruangan ini terdiam? Cut aja. Vop. Dan cutnya itu gue nggak yang pakai omongan. Kalau masih baik kan lo ajak ngobrol. Yeah. Gue buat dia nggak dapat kerjaan aja. Jadi misalnya gue punya PA 1 sama 2. Gue kan komunikasinya main kedua mulu gitu. Nanti kan dia akan nggak nyaman kok gue nggak diupdate sih. Gitu. Dan ntar tiba-tiba hilang aja. Nah kesalahan fatal apa yang? Sebenarnya nggak fatal sih, tapi kecil sih Kak. Misalnya money kompleks, terus gue cari nggak bisa. Kayak gitu-gitu loh. Terus lu gue bangun pagi, lu munculnya siang. Gue gak butuh lo sebenarnya gitu. Waduh. Berat Jay. Lu berat Jay kayaknya. Gue bangun pagi, gue sholat subuh, gue lari sekarang. Asik. Gue lagi nurunin berat badan. Walaupun belum kelihatan ya. Gak apa-apa. Amin. Tapi iya bener sih. Hanya kalau sekarang itu kan berpikirnya didikan keluarga juga sih ya. Memanusiakan manusia lah gitu. Jadi kalau misalnya punya tim itu kan sebenarnya mereka bagus atau enggak kan tergantung kita. Setuju, sebagai leader sebagai leader ya, gitu. Benar. Jadi kalau anak-anak
tim lo berhasil menunjukkan keberhasilan seorang pemimpin. Mantap. Iya nggak sih? Kita jadi percontohan betul. Iya, jadi kalau misalnya sering kan kita dengar gila ini yang ini bodoh banget deh gitu. Cut aja pas segala macam, misalnya gitu ya. Kadang-kadang gue kalau lagi mikir gitu ya, kalau gue lihat ya, bukan tim lo yang bodoh, lu yang bego sebagai pemimpin gitu. Iya kan, pemimpin yang benar, maksudnya pemimpin yang bagus itu ya lu punya pemimpin gitu. Tapi itu balik lagi kan ke karakter orang, lu mau berubah apa enggak gitu. Nah menurut gue pemimpin yang baik ya lu harus bisa nge-build gitu loh. Tim lo kekurangannya di mana, maksimalnya di mana, lu maksimalin tuh kelebihannya. Ntar kekurangannya lu backup. Misal contoh PA gue nih, dulu dia gak bisa banget bangun pagi. Dia bangun jam 1 siang, Say. Main game. Iya. Main game betul. dia dulu gak bisa bangun pagi, Bang. Sementara orang kayak lu, orang kayak gue, mau tidur jam berapapun, kita jam 5, jam 6 pasti akan bangun. Ntar lu tidur lagi gak apa-apa, jam 1 siang. Itu gua murka dong, gue bilang lo perempuan gak ada cerita bangun siang. Perempuan itu panjang lebar lah gitu segala macam kan. Iya kak, maaf segala macam. 1 minggu gue tahu dia berproses sih. Yang tadi jam 1 dia bangun jadi jam 11. Tapi gue appreciate gitu, every change ya, perubahannya minor aja. Gue tuh appreciate orangnya. Dan sekarang gue ngeliat dia tuh jadi lebih cerewet dia sekarang, rapih gitu. Bagus. Dan gue tuh kayak suka cerita gitu sama dia. Misalnya tim kita itu kan gak semuanya udah bagus dan perfect. Karena gue juga kan gak sempurna ya. Gitu. Tapi semakin kesini gue bilang sama dia, gak akan ada orang yang gue berhentiin. Yang ada gue lapis. Gitu. Keluar budget tuh lebih gede dong kak. Lagi ada gitu. Karena gue yakin semua orang tuh bisa berubah. Gitu. Kalau lo orang gak perform, terus lo main cut gitu ya. Ya lo gak punya prestasi, lo mati besok lo gak punya legacy gitu. Lo lapis, duit mah gak dibawa mati gitu. Dan gue percaya sih, maksudnya kayak berkat tuh ya pasti akan ada aja. Betul. Kayak gitu. Makanya sekarang gue bisa duduk sini berhadapan dengan Rico Lubis. Mantap. Jangan lupa. Saya suka semangat itu. Vote Anggi Pasaribu dengan Rico Lubis sebagai staf sus dan teman Parekraf Ajay Kumara siap. Yang kemarin di Instagramnya udah speech di Tapi bener loh Bang, maksud gue kemarin kan gue sempat ketemu sama Junas. Gue sekarang bisa duduk bareng sama lo, gue bisa head to head sama Ahok atau siapa siapa. Gue selalu bilang ke PA gue sama keluarga gue gak akan bisa ada di situ kalau gue gak punya tim yang solid dukung gue. Setuju. Jadi apapun kekurangannya, ya gue harus bisa backup. Iya karena gue pun punya kekurangan yang moody di lapangan gitu misalnya. Nah, produser gue tuh tau banget gimana caranya nih anak nih kalau udah moody gue harus nge-backupnya gimana gitu. Kekurangan gue di situ. Gimana biasanya di backup? Kalau gue biasanya gini. Kalau gimana? Gue ini gak gimmick kalau diminum kan? Minum. Gue kasih benchmark misalnya gue di divisi clothing line gue dulu deh ya. Gue kasih kompetitor AB yang sukses. Karena memang kebetulan mostly temen dekat gue semua. Si A, si B. Jadi gue, ini yang gue lakukan di saat gue pertama kali nge-build. Jadi gue meetingin mereka. Gue sebut brand A, brand B yang sukses. Yang which is mereka juga tahu dan ngefans sama brand itu. Ini lokal ya. Kalian mau kayak gini gak guys? Kan 90% pekerjaan gue industri kreatif ya. Iya. Kalian mau kayak gini gak guys? Mau kok, mau bang, mau. Satu fakta. Siap nih, siap. Ya, jadi gue approach-nya sebagai kekeluargaan juga lah. Mereka gak office hour loh. Diem tuh. Oh ya? Jadi mereka seterkenal ini punya term and condition yang berbeda. Contoh ada satu clothing line, temen gue. Liburnya cuma lebaran dan tahun baru. Buset deh. Gue nanya sama temen gue, tapi ini kan dia. Libur Waisak. Kan di kantor gue gak ada yang ngerayain Waisak. Bener juga ya. Libur apa gitu, nyepi apa, kita kan. Walaupun gue tahu itu buat kepentingan bisnis, cuma dia fair, dia lemburin tuh. Nah gue mengkomunikasikan itu ke tim gue. Kalian mau punya mimpi segini gak? Tiap liburan kita ke Jepang bareng, kerja keras. Positioning kita dimulai dari kita. Benar. Nah jadi paham tuh. Benar. Jadi oh iya ya kalau Kak Rico minta lembur, minta deadline apa. For our own good sebetulnya. Iya karena benchmarknya udah ada dan kita mau kayak gitu. Berarti kita ntar ke Jepang ya. Tapi harus ikut kayak gayanya Kak Rico. Ya. Sumpah tapi. Bener loh. Kita semua Ren, masa Ren yang ngajak Jepang gue dia pas ayo Anggi tuh. Main handphone. Bisa.
Tapi literally ya, gue suka banget sama Jepang banget sih. Iya. Jepang banget karena apa-apa cepet. Iya. Kan gue suka cepet segala macem dan semuanya mudah gak sih buat lo? Secara teknologi, transportasi, fashionnya. Fashionnya gue juga kayak lihat cowok pakai. Gak aneh ya? Iya, pakai celana baggy gitu, terus kakek-kakeknya pakai jas, pakai coat, aduh keren banget sih. Iya. Jadi dan ya gitu, gue suka sesuatu yang sibuk sih. Gue belum pernah ke Amerika ya, gue baru ke Eropa lah. Ya mungkin kalau ke Amerika gue lebih suka New York mungkin dibanding LA. Karena terlalu crowd kan? Iya gitu, jadi itulah gue kalau build ke tim gue kasih analogi, mau kayak gini gak? Contoh misalnya, Kak lo mau kayak Denny Sumargo gak? Gue kasih tau Denny Sumargo mungkin ya, dia disiplin banget loh. Gue pernah syuting sama, gue lawan Denny Sumargo tuh udah 2 kali di YouTube dia. Ada satu momen, kameranya mati satu. Mateng loh, terus? Jadi gue lagi main basket, dia kayaknya ngelirik ke kiri, stop. Lu ngapain dari tadi gonta-ganti gitu? Kamera yang ini mati Kak. Pulang aja kita semua. Serius lu pulang akhirnya semua? Dia duduk, lu kalau gak bisa syuting, pulang aja. Wah itu mukanya pucet banget. Iya. Kan gue lagi main, skor 7-sama apa tuh. Sorry kok ya, ini gak siap nih. Gitu. Akhirnya dibenerin, baru aktif lagi. Berarti ada 2 skor tadi gak ada dari angle situ. Cuma di-build lagi sama dia. Nanti jangan ulangin ya, kata dia. Lo bikin gue kesel. Cuma pulang aja kita, gue juga sempet, anjir pulang. Masalahnya lu sebagai narsunya kayak lah terus gue dengan waktu kan gue. Iya. Gak maksud pulang. Gue padahal dikit lagi menang loh. Anjir. Gue juga mikirnya gitu ya kalau krunya ya udah, tapi lu sebagai narsu lah. Iya benar. Tapi gue sih, lo punya benchmark siapa Gi yang tadi bilang Oprah kan? Iya. Kalau di dalam negeri siapa? Kalau gue Denny Sumargo. Deddy Corbuzier. Oke, kenapa Mas tuh? Deddy. Karena Mas Deddy dulu ya. Karena Deddy tuh dia bukan jurnalis, tapi semua wawancaranya dia atau nggak karyanya dia tuh karya jurnalistik. Yang dimana gue kalau dengerin dia wawancara orang, gue tuh bisa yang kayak gitu. Ada kadang-kadang kayak cepetin nah gitu kan. Betul. Dan dia tuh berani aja gitu nanya. Gitu loh. Menurut dia kayak ya gue nanya apapun, gue punya hak, lo juga punya hak gak ngejawab ya. Tapi gak ada orang yang gak ngejawab gitu. Segitu bisa being very open sama Mas Deddy gitu kan ya. Gak judging. Dia gak judging, dia gak mojokin. Jadi dia memberikan positioning yang pas. Gue as tuan rumah, tapi gue juga hormat sama lo. Gitu. Bisa, Ya kali-kali gue ngejilat gini kan diundang nanti. Kan, diundang ya. Ya Deddy Corbuzier sama Denny Sumargo top tier podcaster lah ya. Sekarang kita bicara 2025 Anggi Pasaribu mau ngapain aja? Aduh, bisa gak coba dibuka? Kita baru memulai tahun nih, masih di bulan Januari, pasti banyak planning yang mau lo jalanin. Apa aja nih yang kira-kira mau direalisasikan di tahun ini? Mungkin gak terlalu banyak sih ya. Jadi gue tuh kan punya, selain si Story of Anggi emang lagi di build gini ya Kak. Gitu. Gue tuh punya tim performing arts sebenarnya. Anak-anak muda, anak-anak sekolah sih sebetulnya. Cuman mungkin enggak jedang banget. Karena memang sebenarnya itu kayak community yang dari dalam gereja sih sebenarnya. Gitu loh. Gue pengen lebih fokus megang mereka juga sih. Supaya nantinya tuh, gue tuh lagi kepikirannya gue pengen bikin musiknya, pengen bikin tempat kreatifnya untuk mereka perform gitu kan. Salah satunya itu. Selain dari Story of Anggi dengan bisnis yang lainnya gitu. Kenapa gue concernnya nomor 1 mereka? Karena mereka ini tuh sebenarnya adalah anak-anak yang bukan berasal dari background family yang berada sebetulnya. Sementara mereka tuh suka nari, suka musik, suka apa segala macam. Waktu itu gue sempat ngajarin stomping, terus sempat ngajarin hip hop apa segala. Oh ya? Iya. Dan itu tuh cukup bisa membuat komunitas ini dari 5, 10 jadi 50 gitu kan ya. Supaya mereka tuh grow maksud gue. Nanti kalau misalnya pas lu lagi ada waktu kan lu kan freestyle basket nih. Gue tuh suka tuh ngundang kayak gitu supaya mereka bisa learn dari orang lain di luar komunitas itu. Oh boleh banget. Gitu. Gue pernah melakukan. Gue pengen realisasin itu sih nomor 1. Nah gue siap support. Iya nomor 1 itu. Kalau perlu gue support. Lu t-shirt gue buat giveaway apa. Karena gue dalam waktu dekat gue mau
melakukan Aktivasi. activation basket sosial teman-teman Kampung Ambon. Wah seru. Sama Iser. Kalau tadi tahu Iser, ya. Seru. Dulu kan Kampung Ambon itu identik drugs dealer kan. Iya. Tapi anak basketnya jago-jago. Iya. Nah gue masuk ke situ dengan kasih harapan untuk bahwa lo ada kesempatan kedua dan emang nih olahraga bisa jadi alternatif kok. Iya, gitu. iya. Seru. Iya makanya itu salah satunya tuh Kak. Yang kedua ya memang si Story of Anggi yang lagi kita build gitu kan ya. Si channel yang gue lagi build ini. Oke. Ini tuh kan sebenarnya bermula dari kerinduan gue aja gimana sih caranya orang tuh bisa menikmati isu politik, isu ekonomi tapi nggak terlalu berat misalnya kayak gitu kan. Awalnya kan di situ. Oh gitu. Ya, awalnya. Terus orang tuh nggak suka ngelihat tokoh-tokoh atau sosok-sosok tertentu. Tapi sebenarnya gue percaya semua orang tuh punya cerita gitu loh. Akhirnya ini yang pengen kita bangun supaya ada trust sih. Supaya semua orang tuh bisa denger cerita lo tuh pengen ngapain sih. Semua orang tuh pasti kan punya inspirasi ya. Pasti. Bisa memberikan inspirasi kan kayak lo nih. Gue kan untuk orang-orang yang suka basket, tapi mereka basket tuh kan dianggap sebagai olahraga kece. Betul. Ya kan? Pokoknya orang yang kalau basket tuh kalau nggak kece punya uang. Sepatunya ya harganya berapa gitu kan ya. Sepatunya aja harganya berapa. Asik. Gimana ya? Gitu enggak maksudnya. biar nggak kaku gitu kan. Tapi kalau detail ke sepatu ya. maksud gue banyak juga loh orang-orang tuh yang gue pengen basket tapi gue bukan orang kaya. Setuju. Ketika gue mempertemukan mereka dengan lo misalnya dan lo jadi narasumber kita di Story of Anggi gitu kan. Lo bisa menuangkan pandangan lo yang itu bisa menginspirasi orang-orang ini gitu. Lo datang ke sana bukan dengan gua mewah apa segala macam kayak cerita lo tadi lo ke Kampung Ambon, orang tuh punya kesempatan itu kan story yang punya cerita gitu. Gue kepengen bisa kayak gitu sih. Semua orang ceritain cerita lo di tempat kita. Yuk kita bangun sama-sama komunitas yang sehat gitu dan positif sebenarnya lewat industri kreatif yang kita bangun. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Bener, keren banget. Gitu kan. Jadi kalau ntar jadi menteri ya lo tau lah juru bicaranya siapa. Oke, boleh. Sedap. Gi, Gitu. pokoknya gue doain apa yang lo jalanin di 2025 sukses. Tapi gue bener kok, kemarin kita ada narasumber si Karen, dia juga ada kegiatan sosial. Karena gue cukup sering, sebenarnya gue pernah bikin penyuluhan di penjara anak. Seru banget. Iya, terus juga pernah kasih aktivasi itu ke Kampung Ambon dan lain-lain. Jadi gue, karena gue percaya si generasi muda ini emang core-nya dari dia sih. Kalau lo bisa build ini secara positif, in the good way, harusnya itu bisa jadi perpanjangan tangan nanti. Gitu. Iya benar. Jadi kalau emang mau kolaborasi, salaman dulu dong. feel free. Gitu dong. Hero Pukal harus. Jelas. Gue belum request apa loh. Kalau udah jelas. Kita support apapun. Liputan segala macam dan lain-lain. Gi, thank you banget ya. Udah mampir ke Hero Pukau. Pokoknya nanti di 2025 planningnya bisa direalisasiin. Lah ya. Gue janji bisa bantu. Kalau emang diperlukan. Yes. Ya. Thank you Kak. Kalimat penutup. Coba harapan lo buat Indonesia. Aduh berat nih. Kalimat penutup. Negara harus hadir untuk orang-orang yang terbuang, orang-orang yang gak punya power, anak yatim piatu, semuanya harus hadir. Setuju. Kebijakannya harus berpihak terhadap rakyat kecil dan harus punya perpanjangan tangan untuk turun ke bawah. Seperti Riko Lubis ini contohnya bisa digunakan oleh Kementerian Olahraga gitu ya, Pemuda dan Olahraga untuk menjangkau mereka-mereka yang suka industri olahraga. Soalnya dari situ Bang, lo bisa melahirkan bibit-bibit unggul. Betul sekali. Gitu. Kita doakan semua terrealisasi dan apa yang dilakukan Anggi bermanfaat buat orang banyak. Amin. Oke guys. Jason Statham. Gue Riko Lubis. Saya Anggi Pasaribu. Peace out.